Dan ini semakin membuktikan kecurigaan akan niat Anies Baswedan memanfaatkan momentum ini untuk tujuan politisnya. Ini sangat jelas. Akhirnya dia mengaku juga soal politisasi seperti ini. Pada akhirnya kebenaran akan selalu mencari jalan agar terungkap ke publik. Ini malah semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa Anies ini pintar memanfaatkan agama untuk kepentingan politik pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada salah satu cuitan yang saya lihat di Twitter. Itu berasal dari Dr. Tifa. Dan cuitannya ini berhasil mempermalukan Anies Baswedan dengan telak. Dan yang lebih lucunya lagi, ternyata Dr. Tifa ini pendukungnya Anies Baswedan. Entah apa maksud dan tujuan dari cuitannya ini, saya kurang tahu. Tapi yang jelas, isi dari cuitannya ini benar-benar mempermalukan dan berhasil. Si Anies ini dia jadi pembicaraan terkait dengan salat Id yang dilakukan di JIS, dan ternyata memang sangat ramai. Ternyata usut punya usut, ada yang membongkar aib ini. Ada salah satu netizen mengunggah sebuah foto surat edaran dari suku dinas pendidikan Jakarta Utara, yaitu tentang pelaksanaan salat Idul Fitri. Nah, yang jadi pokok persoalan adalah dalam isi surat itu soal penekanan kata menugaskan kepada seluruh pegawai beragama Islam dan membawa keluarganya. Tentunya untuk mengikuti kegiatan penyelenggaraan salat Id di Stadion JIS. Ada juga yang lucu. Ini seperti pada zaman Orde Baru. Yaitu ada catatan tambahan yang meminta agar mengisi daftar hadir manual dan membawa keluarga. Ini seperti anak sekolah ya. Pergi sholat Id pakai absen, pakai daftar hadir. Nah, kita tahu kata menugaskan ini tentu saja bertentangan dengan himbauan. Seperti yang sudah diklarifikasikan oleh Anies Baswedan saat dia mengomentari surat edaran sekda Marullah Matahari itu. Anies mengatakan bahwa surat edaran tersebut bukan untuk menyuruh. Dengar ya, kata Anies begini, bukan untuk menyuruh, tetapi mengumpulkan massa ASN dan juga non-ASN. Memang kalau soal merangkai sebuah kata-kata atau membelokkan sebuah fakta, si nggak benar ini dia jagonya. Itu harus kita akui bersama-sama. Tidak ada duanya soal membalikkan fakta, soal memutarbalikkan kata. Jadi menurut Anies mereka ini bukan diminta agar semua datang ke JIS. Karena biasanya itu di kantor wali kota dan juga kantor bupati di 6 wilayah. Nah, saat ini semua terpusat di JIS. Teman-teman tentu ingat ya,
dalam isi surat itu menugaskan seluruh pegawai, seluruh ASN. Nah, yang perlu kita tanyakan adalah, kenapa harus terpusat di JIS? Lalu bagaimana dengan mereka yang misalnya berdomisili di Jakarta Timur, tapi harus menempuh perjalanan jauh ke JIS? Padahal biasanya mereka itu salat idnya di kantor wali kota yang terdekat. Memang tidak ada paksaan, tapi tetap saja mereka tidak diberi pilihan untuk itu. Seolah mau tidak mau harus ke JIS. Lucunya lagi pakai absen manual. Ini ibadah kok seperti mau masuk seperti mau masuk sekolah ya. Harusnya ibadah itu tidak ada embel-embel sampingan model begini. Dan ini semakin membuktikan kecurigaan akan niat Anies Baswedan memanfaatkan momentum ini untuk tujuan politisnya. Ini sangat jelas. Masa berkumpul, lalu ibadah dengan latar JIS, disorot media dan jadi viral. Ini sekaligus untuk penekanan bahwa JIS adalah karyanya Anies. Padahal faktanya, JIS ini sudah dicanangkan oleh beberapa gubernur sebelum Anies. Dan 80% dari dana tersebut berasal dari pemerintah pusat. Ya, tapi apapun ceritanya, Anies ini kan pintar untuk mengelola atau mengolah narasi. Sehingga JIS ini seolah murni hasil prestasinya sendiri. Dan terbukti, Anies pintar memanfaatkan momentum ibadah untuk membesarkan nama JIS yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan politik bagi Anies Baswedan. Ada seorang dokter bernama Dr. Tifa. Di Twitter, dia membuat sebuah postingan yang cukup heboh menurut saya. Dan bisa dibilang postingannya ini menyindir Anies dengan telak. Dia mengatakan soal eksperimen politik yang berhasil dari Anies dengan mengunggah foto ribuan orang yang salat id di JIS itu. Jujur, saya geli sekali dengan pernyataan ini. Seorang dokter membahas masalah politik, jadinya seperti ini, ngawur dan ngaco. Ini tidak ada bedanya dengan seorang rektor yang tidak bermutu yang membela Anies mati-matian. Tentu teman-teman tahu rektor yang saya maksud itu siapa. Dokter ini memang pendukung Anies. Tapi secara tidak langsung dia menampar Anies dan menjatuhkannya hingga ke level bawah. Jadi salah tersebut adalah eksperimen politik Anies. Begitu. Ini malah semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa Anies ini pintar memanfaatkan agama untuk kepentingan politik pribadinya. Ya, untuk mempertegas pernyataan saya ini, kira-kira seperti ini isi cuitan dari Dr. Tifa itu. Jadi pada isi cuitannya itu, poin pertama, apakah maksudnya adalah salah tersebut adalah eksperimen politik Anies? Lalu pada poin kedua, apakah maksudnya adalah kegiatan salat tersebut adalah ajang demonstrasi kekuatan politik dari Anies biar bikin gentar lawan politiknya? Apakah seperti itu? Lalu pada poin ketiga,
tentunya kita tahu siapa yang dia maksud. Padahal orang yang dia maksud berganti lokasi salat Id dari tahun ke tahun, mulai dari Banda Aceh, Padang, Jakarta, dan Bogor. Tapi dibilang minder dengan JIS. Narasi super bodoh yang pernah saya dengar, ya seperti narasi inilah. Narasi yang dilakukan oleh seorang dokter. Tapi poin kedua dan poin ketiga itu adalah sebuah serangan ke jantung Anies yang dianggap sebagai sebuah kebanggaan bagi Dr. Tifa. Tanpa sadar, akhirnya dia mengaku juga soal politisasi seperti ini. Pada akhirnya kebenaran akan selalu mencari jalan agar terungkap ke publik. Dan kita tentunya wajib berterima kasih kepada dokter ini karena telah membongkar bagaimana permainan politik dari pendukungnya Anies.